mau cerita nih, kemarin gue di konferensi sini um, di mobil CHI Commission, jadi Classic and Historic Commission. Jadi gue punya dapat ilmu baru, banyak dapat ilmu baru. Yang ternyata problem ini tuh udah banyak banget terjadi di Eropa. Yang kita lagi ribut-ributin sekarang di Indonesia tuh udah kejadian di Eropa. Kayak mobil ganti mesin, bentuknya, bodinya udah nggak orisinal yang mereka bikin gitu kan. Pas gue ngomong di situ, itu udah kita solve beberapa tahun yang lalu. And then apa masalahnya? Jadi ternyata yang kita hadapi di Indonesia dengan yang mereka hadapi di Eropa tuh kasusnya beda. Yang sedang kita hadapi di Indonesia adalah tentang bagaimana ganti nomor mesin, sasis dan lain-lain. Dan itu sudah mereka solve sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Jadi kunci gini, mereka itu lebih complicated karena European Union. Banyak banget yang harus mereka persiapkan, yaitu dari berbagai negara. Dari mulai departemen industrinya, perhubungannya, environmentalnya, lingkungan hidup. Kemudian masing-masing negara punya kebijakan mengenai zero emission location gitu. Dan industri kreatifnya, masing-masing negara punya beda-beda. Jadi it's totally kompleks, beda banget sama kita yang kita cuma di satu negara. Yang mereka lakukan adalah sebetulnya industri klasik ini keganggu sama industri kendaraan baru yang fight masalah listrik gitu. Karena environment friendly. Tapi ternyata yang mereka lakukan tentang environment friendly itu adalah tentang satu lokasi, distrik gitu ya. Kota yang nggak boleh dimasukin sama kendaraan yang pakai combustion engine. Jadi setelah gue bicara, ini lebih kepada agenda politik. Karena total kendaraan klasik yang ada di Eropa itu not even 1% dari total. Bilang kok bisa? Dia bilang bayangin aja, let's say one model lah gitu, Pagoda gitu ya. Dari 10 tahun Pagoda bikin sama 1 bulan mobil zaman sekarang city car diproduksi, jumlahnya sama. Lo mau ngomongin apa? Gitu. Kalau mau ngomongin kontribusi terhadap emisi yang ada, kontribusi kendaraan klasik di Eropa itu hanya 0,002% dari total emisi yang ada. Terus kedua, industri kendaraan klasik di UK itu, sampai gue catat nih di sini nih, benar-benar catatannya. Itu bisnisnya tuh lebih gede daripada wine. Sementara wine adalah konsumsi besar sekali industri di Eropa. Jadi nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan rata-rata yang terjadi adalah bengkel-bengkel kecil ini hidup. Kemudian sejarah dari ekonomi dan otomotif di sebuah negara itu jadi hidup kalau selama kendaraan ini selalu hidup. Jadi sejarah otomotif itu dipertahankan. Akhirnya agenda besar mereka adalah kendaraan klasik itu masuk kepada World Heritage atau cagar budaya otomotif yang perlu dilindungi. Fight ini gak mudah, tetapi mereka menurut gue penjelasan masuk akal. Kebudayaan itu ada cagar budayanya. Kedokteran ada cagar budayanya. Kemudian kereta api ada cagar budayanya. You name it lah. Culinarity juga ada cagar budayanya. Semua yang zaman dulu ada itu kayak mau dihapus dengan regulasi ini. Sementara ini udah menjadi satu kebutuhan dunia di mana kita tuh tidak bisa menghilangkan sejarah. Dengan demikian akhirnya mereka tuh punya kategori kendaraan berdasarkan kesepakatan bersama Uni Eropa, yaitu historical vehicle. Historical vehicle ini punya lebih kemudahan, yaitu gimana tetap mempertahankan hidup. Misalnya orang harus operasi jantung gitu ya, harus ganti mesin. Silahkan pakai jantung cangkokan atau pakai mesin mobil cangkokan selama mobil ini akan tetap bisa berjalan di jalan dan bisa dinikmati. Terus yang kedua adalah bentuk bodi. Nggak mungkin kita bisa dapat cetakan bentuk bodi yang lama karena pabriknya udah nggak ada. Jadi mereka memperbolehkan, kalau di sini kan safety-nya tuh lebih benar-benar dipertahanin gitu ya. Harus ada crash test apa segala macam. Untuk kendaraan klasik atau historik itu dibebaskan karena ini lebih kepada pleasure, ini lebih kepada pelestarian. Ya kayak pelestarian lingkungan hidup aja gitu ya. Ini lebih pelestarian dunia otomotif. Mereka juga bilang kan,
Kalau ini dipakai harian, orang kan juga nggak mungkin tinggal di, mungkin kalau di negara lu di candi lah gitu. Di dalam candi kan orang nggak mungkin tinggal di situ, tapi lu menikmati itu sebagai sebuah wasa mahakarya. Nah di dunia otomotif juga ada mahakaryanya, yaitu kendaraan-kendaraan ditinggalkan. Sekarang yang jadi isu adalah ketika mereka membuat regulasi ini, kendaraan historik itu artinya apa? Ya kan? Apakah 20 tahun ke atas itu dianggap historik? Atau yang mobil kendaraan tahun 50, 60-an, apa 30, 40-an yang dianggap historik? Nah itu adalah kesepakatan masing-masing negara mereka. Yang sekarang mereka lagi hadapi, kasus itu total beda sama kita. Karena mereka udah done, di industri mereka done. Terus abis itu, nih ya mereka, gue bikin catatan banyak banget di sini. Mereka tuh ingin sekali kalau sejarah otomotif nggak bisa kepotong, tapi kendaraan masih bisa dinikmatin, right? Tadi udah gue omongin dari awal. Akan tapi yang mereka hadapi ini satu kasus yang nggak masuk akal. Di Eropa, mendapatkan fuel yang sesuai, bensin yang sesuai dengan spek kendaraan tua tuh udah hampir nggak ada. Sustainability fuel itu nggak bisa dipakai di kendaraan-kendaraan tua. Jadi beberapa negara yang awalnya itu bilang, ya udah lu ganti aja mobil lu pada pakai listrik, ya udah mau ganti aja mesin lu pada pakai mesin baru. Nggak bisa gitu juga. Soalnya orang kalau udah berkarya di masa lalu, ketidaksempurnaan itu yang membuat kesempurnaan sekarang. Jadi lu harus bisa tetap mempertahankan penggalan sejarah itu dengan teknologi yang didapatkan di waktu itu. Jadi mereka lagi minta kepada pemerintahnya untuk memproduksi fuel masa lalu. Saya bilang, wah enak dong kalau di Indonesia, berarti kita masih punya kelangsungan hidup kendaraan-kendaraan kelas ini masih cukup lama kan dengan itu. Jadi kepusingannya tuh beda. Dengan datangnya gue di event ini, gue jadi punya wawasan yang beda lagi gitu. Ternyata mereka itu udah memperjuangkan ini ya, karena mereka kemerdekaannya udah mereka ratusan tahun, kita baru puluhan tahun. Emang mereka tuh berpikir jauh. Ini harus dipertahankan. Lawannya mereka adalah Green Party, Partai Lingkungan Hidup. Iya, tapi Partai Lingkungan Hidup itu belakangnya selalu ada sesuatu. Kalau kita ngomongin semua harus convert listrik, zero emission, gak mungkin. Ban itu ada emisinya, karet yang lainnya dalam kendaraan ada emisinya. Kemudian fabrik-fabrik gitu, lekang dengan waktu, cat itu ada emisi. Jadi gak mungkin zero emission. Yang penting itu toleransi aja. Kalau ngomongin kendaraan baterai, sekarang lagi boom, semuanya baterai. Iya. Terus baterai bekasnya itu dianggap seperti apa? Ngisi baterai itu pakai daya listrik dijalankan dengan apa? Jadi udah, they said don't talk nonsense about this gitu. Kita bareng-bareng aja, sama-sama aja menghormati. Akhirnya mereka bisa jalan berbarengan. Tapi masalah barunya mereka ini masalah yang gak kepikiran juga sih. Ya mungkin ini akan terjadi di Indonesia masih ke depan. Jadi ya gitulah teman-teman. Sharingannya, kita tetap semangat. Ternyata kita udah inline sesuai dengan agenda yang ada di belahan dunia lain. Mungkin kita lebih bijaksana aja gitu ya kalau bikin suatu keputusan, terutama untuk peraturan. Ternyata kita tuh penting untuk meneruskan sejarah otomotif ini ke generasi-generasi kita berikutnya. Dikarenakan ya ketidaksempurnaan tadi adalah kesempurnaan ya, karena kalau dari dulu udah sempurna mungkin mobil sekarang nggak kayak begitu, atau motor bentuknya nggak kayak gitu. Dan kita adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan sustainability ini. Dan gue harus bilang terima kasih banyak untuk selama ini sampai PM45 bisa terjadi, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, teman-teman dari perindustrian, kemudian pelaku usaha, kemudian suara kita, teman-teman dari penggila otomotif gitu ya. Kita pertahankan, karena ternyata sejarah otomotif ini sangat dianggap di dunia, bahkan masuk ke dalam warisan dunia. Kita nggak bisa menganggap enteng industri ini industri yang gede banget. Ketika ini industri sudah dianggap, industri inilah yang bisa menghidupkan teman-teman yang suka otomotif, yang gue rasa numbersnya gede banget. Bahkan di UK aja lebih gede daripada wine, di Indonesia bisa lebih gede dari industri kreatif yang kita nggak pernah ada patokannya, karena kita nggak pernah ngebuka kesempatan ini. Jadi ya mungkin dengan pertemuan gue kemarin juga sama Kementerian Aircraft, kita bisa lebih solid lagi lah untuk tetap mempertahankan kendaraan custom, kendaraan historik, supaya bisa punya kelangsungan hidup, sustainability yang lebih lama
di Indonesia bahkan untuk selamanya. Oke, guys, nanti kalau ada update gue update lagi. 15 menit lagi gue udah masuk ruangan conference. Nanti kalau ada sesuatu yang baru lagi, I will let you know. Oke, ini semua gue lakukan buat Indonesia, bukan buat gue. Oke, cheers man.